Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam konten matematika tentang bilangan bulat bersama saya Wildan Heri Maulana. Video ini saya buat untuk menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam satu video karena dua operasi ini saling berkaitan. Serta nanti akan ada tambahan trik berdasarkan pengalaman saya dalam belajar dan mengajar bilangan bulat. Mari kita mulai. Bagian pertama adalah operasi penjumlahan. Dalam video sebelumnya, kita sudah tahu tentang trik dalam operasi penjumlahan, yakni jika sejenis, maka jumlahkan. Dan jika beda jenis, maka dikurangi. Sejenis di sini artinya kalau bilangan bulatnya sama-sama positif atau negatif. Dan jika beda jenis, berarti bilangan bulatnya ada yang positif dan ada yang negatif. Kita akan langsung mencoba menerapkan prinsip ini dalam contoh soal. Pertama kita lihat 2 ditambah 5, 2 ditambah min 5. Kita lihat 2 ini positif, 5 negatif. Artinya dua angka ini beda jenis, maka dikurangi. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, 3 tandanya negatif mengikuti angka dengan nilai tertinggi gitu ya, 5 ya. 5. Kemudian min 3 ditambah min 7. Min 3 negatif, min 7 negatif. Sejenis, maka dijumlahkan. 3 tambah 7, 10. 10. 10-nya negatif karena dua angka ini sama-sama negatif begitu ya. Min 3 negatif, min 7 juga negatif. Berikutnya min 9 dan 10. Min 9 negatif, 10 positif. Beda jenis. Dikurangi. 10 dikurangi 9, 1. 1. Tandanya positif atau negatif ya satunya ya. Tentunya positif karena 10 itu bilangan positif. Oke, ini trik yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, apa nih yang beda? Menurut pengalaman, kadang anak-anak itu juga bisa kita bantu pemahamannya dengan menganalogikan gitu ya. Menganalogikan bahwa bilangan positif itu dianggap punya uang begitu ya. Dan kalau negatif dianggap punya hutang. Biasanya kalau dirubah ke analogi seperti ini, ada anak-anak yang mudah memahami. Dan kadang saya pun mengubah angkanya yang awalnya 2 ya, seperti contoh nomor 1 ini. 2 saya ibaratkan gimana kalau kita punya uang 2.000 dan kita punya hutang 5.000. Kira-kira nanti bersisa uang apa bersisa hutang gitu ya. Mereka menggunakan logikanya, oh nanti masih ada sisa hutangnya. Tinggal berapa hutangnya kalau punya uang 2 atau dibayar 2, tinggal 3 hutangnya. Nah itu, pada trik kedua ini menggunakan logika seperti bercerita tentang analogi orang punya uang dan orang punya hutang gitu ya. Nah kemudian contoh kedua nih, kita bisa lihat min 3 dan min 7 dianalogikan. Kita punya hutang 3.000, kemudian kita menambah hutang lagi 7.000. Sekarang berapa hutangnya? 10.000. Kayak gitu ya. Dan yang terakhir, kita punya hutang 9.000, kemudian kita bayar 10.000. Habis dong hutangnya sudah dibayar tapi masih ada sisa uang 1.000. Wah, kayak gitu. Jadi menurut pengalaman setelah saya coba trik ini ada yang berhasil begitu ya. Ada yang berhasil dan mungkin bisa nanti teman-teman siswa ataupun guru bisa mencoba trik ini gitu ya. Jadi selain sejenis bisa dijumlahkan bisa menggunakan trik itu ya untuk operasi penjumlahan. Oke, next kita akan lanjut ke operasi pengurangan. Nah, nanti ada dua trik lagi ya. Di video pertama kita menggunakan konsep bahwa pengurangan sebagai penjumlahan dengan lawan, yang artinya pengurangnya diganti penjumlahan, maaf tanda pengurangannya itu diganti penjumlahan dan angka pengurangnya diganti dengan lawannya. Min lawannya positif, yang positif nanti lawannya min gitu ya. Kita lihat contoh pertama.
3 dikurangi min 5. Artinya 3 ditambah lawannya 5, lawannya min 5 itu 5 gitu ya, menjadi 8. Nah, berarti jawabannya 8. Oke. Gitu ya. Jadi pas ketika sampai di sini, kita akan kembali ke konsep penjumlahan. Nah, kita bisa milih trik jika sama jika sejenis dijumlahkan dan jika beda jenis dikurangi. Kita balik menggunakan konsep yang di eh, penjumlahan. Kemudian min 3 dikurangi 7 artinya min 3 dikurangi menjadi ditambah 7 menjadi min 7. Sejenis. Berarti dijumlahkan, atau kalau pakai prinsip hutang dan uang, oh punya hutang 3, punya hutang lagi 7, min 10 gitu ya. Atau kalau pakai konsep yang sejenis, sejenis dijumlahkan jadi 10 gitu ya. 5 dikurangi 9 artinya 5 ditambah lawannya 9 min 9. Beda jenis dikurangi 9 dikurangi 5 4 dan itu min gitu ya kalau yang pakai sejenis beda jenis. Atau kalau pakai hutang dan uang gitu ya. Uangnya 5, hutangnya 9 gitu ya. Masih bersisa hutangnya. Tinggal 4. Nah, itu yang yang pengurangan sesuai dengan konsep yang terakhir. Dan saya juga dengan pengalaman itu ternyata bisa juga pengurangan ini dikaitkan dengan trik cepat gitu ya. Trik cepat ini biasanya akan sinkron ketika nanti di materi perkalian bilangan bulat begitu ya, atau pembagian bilangan bulat. Nah, jadi nih ternyata ada trik cepat juga nanti yang bisa dipakai oleh guru ataupun siswa begitu ya. Jadi ketika nanti ada soal yang menunjukkan tanda pengurangan bertemu langsung begitu ya. Nanti pengurangannya bisa dirubah ke dalam penjumlahan. Atau kalau pengurangannya hanya sendirian gitu ya, nanti bentuk operasinya bisa dirubah menjadi penjumlahan dan pengurangan. Ini biasanya muncul trik ini biasanya secara alami dibuat sendiri oleh siswa ketika mereka sudah banyak latihan. Ya, jadi jangan putus asa ya bagi teman-teman yang belajar ataupun guru yang mengajar, itu bisa nanti kalau sudah terbiasa akan otomatis di sini gitu ya. Jadi 3 dikurangi min 5 ini kan ketemu langsung. Dikurangi dengan min. Ini boleh digabung jadi tambah. Nah, jadi bacanya sekarang sudah berubah jadi 3 tambah 5, 8. Selesai. Nah, gitu ya. Kemudian yang ini, kita lihat min 3 dikurangi 7. Nah, pengurangannya sendirian, berarti boleh dikasih tambah di sini. Jadi bacanya min 3 ditambah min 7. Sejenis, dijumlahkan. Min 10. Oke, yang terakhir kita lihat lagi. 5 dikurangi 9. Sendirian pengurangannya, berarti kasih tambah. 5 ditambah min 9. Beda jenis. 9 dikurangi 5. 4 ada sisa negatif. Nah, jadi gitu yang bisa di-sharingkan pada video kali ini. Dan video ini saya juga siapkan dalam bentuk PDF karena saya susun dalam bentuk mind map ya, sehingga harapannya bisa mudah dipahami. Dan bagi yang ingin atau butuh mind map ini untuk dijadikan bahan belajar, boleh nanti saya sharingkan ya, boleh di sosial media dengan cara DM atau di WA boleh. Nanti juga ada latihan-latihannya untuk berlatih ya, teman-teman semuanya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih atas supportnya. Dan sampai ketemu pada video berikutnya tentang bilangan bulat lagi di operasi perkalian pembagian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.